Hai Paradise People, selamat datang di Paradise Indonesia Talks. Ini adalah sebuah program yang mengundang figur inspiratif dalam obrolan ringan dan santai. Membahas seputar gaya hidup, tren properti, cerita inspiratif dari para entrepreneur, dan juga membahas hal-hal menarik lainnya yang terjadi di dunia. Because this is our paradise on earth. Oke, Paradise People, terima kasih sudah join di hari ini. Hari ini kita mau ngomongin suatu topik yang sangat menarik, yaitu financial planning for millennials. Dan topik hari ini saking menariknya, saya mau ajak ngobrol-ngobrol santai seorang tokoh yang luar biasa. Beliau punya banyak kegiatan, mulai dari Presiden Komisaris PT Indonesian Paradise Property Tbk. Beliau juga seorang financial consultant di Helios Capital, juga merupakan seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara. Mungkin bisa langsung kita say hi ke Pak Hadi Cahyadi ya. Pak Hadi, apa kabar Pak? Baik, makasih banyak. Iya, luar biasa. Sudah diundang. Terima kasih sudah hadir Pak. Hari ini kita mau ngomongin hal yang sangat menarik nih Pak. Ya. Financial planning for millennial. Ya. Gitu. Saya sebelum mau tanya-tanya soal financial dan millennial ya Pak, saya mau kasih data dulu nih Pak. Sensus penduduk 2020 menurut BPS nih, Badan Pusat Statistik, katanya lebih dari 50% itu di Indonesia sekarang millennials dan Gen Z. Jadi umur 18 sampai 40 kira-kira. Itu usia produktif semuanya. Dan jumlah penduduk keseluruhan 270 juta jiwa. Jadi setengahnya lebih tuh ya Gen Z dan milenial sendiri gitu. Dan semua ini banyak yang punya masalah atau mungkin juga nggak tahu, belum ngerti financial planning tuh kayak gimana sih Pak. Tapi untuk mulai itu Pak, mungkin bisa dikasih bocoran sedikit sebetulnya financial planning tuh apa sih Pak secara umumnya gitu Pak? Oke, makasih loh pertanyaannya, bagus sekali. Karena saya juga punya 2 anak milenial yang tiap hari saya mesti ajak ngomong, saya ajarin kesalahan-kesalahan kita waktu dulu dan orang-orang sukses yang pernah melakukan financial planning dengan benar. Financial planning adalah kemampuan seseorang untuk melakukan yang namanya perencanaan terhadap sumber keuangan dan juga cara dia spending, cara dia keluarin. Ujung-ujungnya adalah nanti kalau mungkin ada pertanyaan yang di ujung adalah misalnya mau nanya tentang yang lain, ujung-ujungnya adalah tentang financial freedom. Ujung-ujungnya, karena pada saat nanti setelah masuk ke umur 50, kita mulai merasakan bahwa apakah kita bisa mencapai namanya financial freedom. Jadi financial planning itu diciptakan dengan tujuan akhir dulu tuh. Kita mau ngapain tuh? Ya itu financial freedom. Jadi financial planning sebenarnya adalah step awal menuju financial freedom, yaitu menggunakan sumber income kita dan bagaimana secara bijaksana kita menggunakan sumber income kita untuk saving, untuk spending, seperti itu. Oke. Nah, Pak Hadi, ini menarik menurut saya, dan Paradise People saya yakin ini pertanyaan banyak Paradise People ya. Saya pernah ketemu Pak Tunggal Waringin, dia pernah bilang gini, Pak, kita kalau misalnya mau kerja, kita nggak diajarin cara nyari kerjanya. Kita udah kerja, udah dapat uang, tapi kita nggak dikasih tahu gimana sih caranya menggunakan uang nih Pak. Padahal kan grand plan-nya uang itu ada pendapatan, ada pengeluaran gitu Pak ya. Nah itu secara grand plan minimal gimana Pak yang kita bisa tahu gitu Pak? Oke. Pertanyaan ini susah-susah gampang dijawab. Grand plan-nya adalah kalau kita punya satu basket, ya jangan dihabisin semua dong. Bener kan? Tetapi kan ada kebutuhan-kebutuhan primer nih, yang kebutuhan-kebutuhan yang memang harus keluar. Nah kebutuhan yang harus keluar itu tetap kita harus berpikir bahwa dari muda harus belajar yang namanya saving. Saving. Jadi pada saat kita punya uang sebesar satu basket, kita harus coba mulai berpikir 10% dari basket itu bisa nggak kita saving. Berarti 90%-nya lah kita mau spending. Nah 90% spending ini kita mesti tahu mana yang memang tanggal 25 gajian, tanggal 26 habis, gitu ya. Nah, tanggal 25 gajian, tanggal 26 habis itu yang namanya udah nggak bisa lagi dihindari. Nah, kalau yang tanggal 27 belum habis, itulah yang namanya mungkin oleh orang-orang marketer disebut disposable income. Uang yang masih bisa dikejar-kejar oleh marketer.
Nah, uang itu kita lakukan dengan wise. Ya. Jadi ujung-ujungnya kata-kata orang tua itu bagus sekali. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Mungkin kalau yang namanya Pak Tung Desem tadi udah bicara seperti itu, grand plan-nya adalah jangan lebih besar pasak daripada tiang. Kunci itu Pak ya? Kunci, jangan, itu kunci. Saya ngelihat banyak sekali teman-teman yang secara finansial hancur karena besar pasak daripada tiang. Nah, itu Paradise People kunci banget. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Jangan terbalik gitu ya. Nah, ini karena ngomong soal pasaknya dulu gitu dan tiangnya nih, kita ngomong pemasukan dulu nih, Pak Hadi. Mungkin Paradise People gitu ya, banyak yang punya masalah. Kok yang kayak Pak Hadi bilang, tanggal 25 baru ditransfer, langsung hilang gitu Pak. Nah, sebenarnya yang perlu kita bilang kebutuhan primer kita tuh gimana Pak? Karena banyak nih anak-anak muda yang terjebak Pak sebetulnya. Banyak nih anak muda nih ya, menurut pengamatan saya, BPJS gitu Pak kalau orang sekarang bilang. Budget pas-pasan, jiwa sosialita Pak. Nah, jadi cicilan penuh, begitu transfer, baru 1 hari udah habis semua. Jadi berapa sih Pak yang boleh di-spend sebetulnya? Tapi kita mundur dulu nih. Nah, gimana? Saya sangat kagum dengan satu statement seorang founder family business. Bahwa kita tidak boleh pakai uang masa depan kita. Kalau kita pakai uang masa depan kita, berarti kita nggak akan ada saving. Uang masa depan itu gampang sekali dikasih hari ini, karena ada cicilan tanpa agunan, ya kan? Ada pinjaman-pinjaman. Itu kelihatan indah sekali. Tetapi pada saat kita mulai pakai itu, kan kita punya tanggung jawab untuk membayar. Padahal itu bukan uang kita hari ini loh. Uang kita masa depan sudah kita pakai semua. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah kita dengan sangat bijaksana, kalau mau nyicil pun, memang kebutuhan kita punya primer. Kebutuhan primer kita sekarang handphone ternyata. Bukan rumah, bukan sandang, pangan, papan. Karena itu udah tertutup kan. Nah, kita beli sesuatu yang kita pikir, sesuai dengan budget. Sesuai dengan budget. Kalau mau nyicil pun jangan nyicil 24 bulan gitu ya. Nyicil sesuatu yang kita bisa beli 3 bulan. Nah, dengan begitu kita nggak pakai uang masa depan kita untuk hari ini. Ini penting sekali loh, kata-kata uang masa depan kita pakai hari ini. Ada satu negara mungkin bisa-bisa sudah habis uangnya karena dia pakai uang masa depan. Uang masa depan. Uang masa depan. Jadi future income-nya sudah diambil hari ini. Ya, future income udah diambil. Nah, dia mulai cari duit, cari uang untuk bayar semua cicilan itu. Kapan ada financial freedom? Betul Pak. Kapan ada financial freedom? Ya. Jadi kedepannya terus aja malah digulung oleh utang yang udah kita ambil, udah kita nikmatin sebelumnya. Gitu ya. Iya. Betul. Nah, ini balik lagi nih Pak ke pertanyaan supaya nggak apa yang udah ditransfer masuk Pak, pendapatan kita nih dalam 1 hari nggak langsung hilang kayak pacar ghosting ya gitu ya. Ini kok cepet banget hilangnya gitu Pak. Jadi berapa yang boleh kita spend gitu Pak? Masa kita udah gajian atau kita udah capek-capek kerja, nggak ada yang bisa kita nikmatin gitu. Tapi apa rumusnya gitu Pak? Saya pikir seperti tadi ya, 10% pertama kita harus saving ya. 10% harus saving. Kemudian 90% kita mulai cek. Dari 90% itu mana yang kita bisa at least spending itu 35%. Oke? Nah, berarti ada sekitar 50, 55 yang kita bisa bermain, itu yang betul-betul untuk bayar cost, bayar yang udah nggak bisa diapa-apain. 35 itu silakan Mas, kalau mau dipakai, tapi jangan dipakai tanggal 27 dong. Baru kelihatan namanya nanti ada tanggung bulan, gitu kan, tanggal-tanggal yang buat kita akhirnya makan cuma kredok atau apa gitu. Jadi kita mesti tahu nih perencanaan gitu. Saya kadang-kadang ngeliatin juga Pak, dulu saya seperti itu nggak ya? Dulu seperti itu. Saya rasa seperti itu juga. Cuma mungkin dengan belajar waktu, sekarang kita bisa menasihati kepada milenial, Anda semua, untuk memakai planning. Dulu kan saya nggak ngajarin gitu. Tanggal 25 gajian, tanggal 28 habis. Gitu. Nah, jadi kayak memang anak-anak muda ini Pak salah satu masalah gitu Pak. Begitu dapat langsung mau menikmati gitu Pak. Pergi nongkrong yang padahal itu bisa dibilang adalah bagian uang masa depannya dia juga Pak yang dia pakai sekarang dinikmati.
nggak produktif, Iya. akhirnya habis begitu aja ya Pak ya. Iya. Lagi muda nothing wrong ya. Tetapi Nothing wrong. kalau bisa ya di plan lah ya. Betul. Bisa di plan. Iya. Itu yang perlu diingat buat anak-anak muda ya. Jadi harus di plan semuanya. Iya. Pak, dari umur berapa sih Pak mestinya kita financial planning ini? Menurut saya dari pertama kita mulai bergaji, kita sudah mulai belajar berplanning dong. Berapapun pendapatan kita Iya, gitu Pak ya? bayangin nggak kalau kita betul-betul anak luar daerah, udah nggak ada tunjangan dari orang tua lagi, kirimannya itu benar-benar ya income kita adalah tanggung jawab kita dan kemampuan kita. Berarti kan kita harus melakukan financial planning. Iya. Dari hari pertama kita mulai punya income. Nah itulah, mulai dia bergaji, mulai berincome, dia harus sudah melakukan financial planning. Kecuali Anda, walaupun Anda adalah wira swasta, Anda harus melakukan financial planning. Iya. Lebih berat lagi wira swasta, karena tanggal income-nya nggak jelas. Betul. Ya, jadi financial planning adalah pada saat kita mulai punya penghasilan, kita sudah mulai melakukan financial planning. Ya. Income berapa yang kita spend, berapa yang kita saving, Ya. gitu ya. Ya. Pak, ini masalah saving nih Pak. Kita menyasar sedikit ke investasi. Saving itu kan nggak cuma ditaruh di tabungan aja nih Pak. Ya. Ada banyak source untuk kita investasi gitu Pak. Betul. Ini untuk anak-anak milenial kan sekarang lagi booming katanya orang mau investasi saham, ada reksadana, ada macam-macam. Saran Pak Hadi apa nih Pak kira-kira yang bisa ditekunin anak muda? Lagi muda buat salah nggak apa-apa kayak Om, ya kan? Lagi muda buat salah nggak apa-apa. Iya. Dan siapa tahu dengan pengalaman buat salah, akhirnya kita menjadi expert. Cobalah, coba bermain saham nggak ada salahnya. Dan kan ada dua tipikal orang main saham, yang risk taker sama yang risk averse. Risk taker berarti berani mengambil saham-saham yang mungkin katanya berdasarkan rumors. Saham-saham gorengan Pak kata anak sekarang. Saya nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong. Nggak berani ngomong. Nanti kata orang saham gorengan. Kata orang saham gorengan. Tapi ada orang yang sangat risk averse yang bicara fundamental terus. Fundamental. Orang fundamental ini bermainnya long term sekali. Orang yang risk averse akan bermain sangat cepat. Tapi bayangin nggak, kalau dia punya kerjaan utama di kantor, dia risk taker, bagaimana bisa kerja? Iya. Nah, jadi so you have to learn membagi waktu. Yeah. Membagi waktu pada saat kita bicara invest. Cara yang paling bagus mungkin bijaksana ya belajar berinvestasi sendiri atau taruh uang di reksadana. Yeah. Tergantung appetite-nya. Kalau yang high risk taker cari yang bentuknya adalah memang berisiko, saham gitu ya. Tapi kalau yang risk averse yang pendapatan fixed income. Tapi fixed income kan begini terus, kan? Nah, gitu kan. Tapi kalau yang saham kan begini terus. Iya. Gitu. Tapi dari pengalaman saya, Mas, saya pernah ngedapetin waktu dari 20 tahun yang lalu, saya saving dengan 30% income saya. Oke, itu menyakitkan loh. Oh. Itu menyakitkan sekali loh. Saving dengan 30% income saya, saya taruh di reksadana. Kebetulan itu adalah bank assurance, ya bank assurance. Tetapi hari ini saya merasakan bahwa uang itu ternyata jalan sendiri untuk membayar saya punya insurance, life insurance. That's real. Yeah. Saya bukan iklan life insurance ya, tetapi ternyata saving itu ada gunanya. Yeah. Saving itu ada gunanya. 20 years from now, saving itu ada gunanya. Yeah. Jadi hari ini saya tahu bahwa saya punya life insurance udah dibayarin oleh saya punya investasi. Yeah. Itu real, real gitu ya. Nah, tinggal nemuin asuransi yang mana? Yang kayak gimana yang mau? Ya, yang reputable dong. Itu yang namanya risk. Ya. Kita harus assess. Ini kalau dari penjelasan Pak Hadi, ini reverse-nya atau kebalikan daripada yang tadi spending uang yang dari masa depan nih Pak. Di spendingin, kalau sekarang ini sebenarnya tabungan yang akhirnya bisa dinikmati di masa depannya itu gitu ya. balik sekali kan Mas. Bayangin nggak? Ya, mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ini ada gunanya. Karena kita dalam kehidupan sehari-hari, somehow kita pengen menikmati uang masa depan. Bener nggak? Kita ingin sekali menikmati uang masa depan. Tetapi kalau Anda bisa ngerasain bagaimana pahitnya saya dipotong 30%. Karena saya punya
saya punya willingness, wah gue potong lah salary-nya 30% of my salary. Kebetulan juga di-push oleh my superior waktu itu. Dia bilang, yuk kita coba, kita mau pensiun di umur 50 ya. Udah hitung, kayaknya kalau kita 30% dari income kita bisa bisa kebayar, bisa menikmati pensiun itu gitu. Nggak tercapai sih, cuma saya nggak bayar lagi biaya-biaya life insurance saya gitu. Iya. Nah seperti itu. Iya. Ada gunanya lah, ada gunanya. Iya, ini pasti berguna buat Paradise People juga gitu ya, yang anak-anak muda, millennials, Gen Z, jangan sampai terlena sekarang gitu ya. Nanti di masa depan menyesal baru. Ada baiknya kita punya financial planning yang bagus supaya di masa depan juga kita bisa menikmati. Gitu. Pak, untuk hutang nih Pak, mau tanya. Sebenarnya kita boleh nggak sih Pak ngutang? Dan hutang seperti apa yang boleh gitu Pak? Kita coba saya jawab dengan pengalaman pribadi saya dan juga ilmu utang ya. Utang itu kan artinya kita meminjam dana untuk kebutuhan kita. Nah ada dua macam tuh. Ada yang konsumtif, ya. Ada yang untuk usaha. Produktif tuh Pak ya? Ya produktif. Kalau yang produktif nggak ada masalah lah. Itu memang usaha ya. Ya. Kalau yang untuk konsumtif, kita bagi dua lagi. Konsumtif yang primer, yang memang harus beli rumah, benar nggak? Iya. Harus beli mobil, kendaraan, karena transportasi kita belum bisa semuanya sampai di depan rumah kita. Nah, itu mau nggak mau kita mesti jalankan. Tapi hal-hal yang lain, maaf, kalau kita beli kamera, ya sebetulnya itu hobi, dan hobi itu mesti jadi produktif, mestinya ya, pandai gitu. Kalau kita beli lukisan, mudah-mudahan harga lukisannya nggak jatuh. Bisa jadi investasi. Investasi, at least kita bisa nikmati gitu ya. Kalau kita jual lagi, 10 tahun lagi juga, ya harganya mudah-mudahan naik gitu ya. Nah, jadi utang boleh, terutama yang untuk yang produktif. Tapi konsumtif tolong dibagi berdasarkan keperluan primer atau ada keperluan yang tidak perlu gitu ya. So Paradise People itu kuncinya, utang boleh, tapi kalau bisa yang produktif. Kalaupun sampai konsumtif, kita harus pilih lagi. Konsumtif yang langsung habis, yang tidak ada gunanya sama sekali, atau yang paling nggak masih ada nilai investasinya, itu kuncinya. Pak, tadi udah sempat ngomong soal financial freedom atau financial independence orang bilang. Titiknya atau sign-nya apa Pak? Kita udah mencapai financial independent. Oke. Kalau saya lihat kata-kata titik financial freedom adalah pada saat kita mau melakukan apapun, tidak ada impact terhadap financial kita. Kita melakukan apapun? Bukan melakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, itu tidak, kita mau apa, jadi bukan yang macam-macam ya. Kita mau beli ini, mau beli itu, terukur, itu tidak ada impact-nya lagi dengan kita punya financial. Lifestyle kita bisa dihidupkan, dijaga. Mungkin itu yang lebih bagus. Lifestyle kita bisa dijaga dan kemudian itu tidak mengganggu keuangan kita yang pada saat kita udah punya. Artinya kita bisa bayarin lifestyle kita tanpa perlu kita kerja lagi susah payah. Berarti ada financial freedom kan, udah ada dananya. Betul. Ini goals semua orang Pak sebetulnya ya, untuk sampai financial freedom ya. Karena kan umur produktif kita juga kan terukur nih Pak. Ada satu saatnya nanti Paradise People kita mungkin udah nggak seproduktif dulu, atau malah kita udah nggak produktif sama sekali. Jangan sampai di saat masa itu datang, kita udah nggak punya active income, kita nggak bisa hidup selayaknya kita sekarang. Jadi kalau orang bilang mau pensiun, sebenarnya salah. Sebenarnya yang mau dikejar adalah udah di titik yang dikejar bukan pensiun, tapi yang dikejar ada financial freedom. Financial freedom. Jadi nggak ada pensiun, yang ada financial freedom. Once kita udah sampai di financial freedom, baru kita bisa tenang ya Pak Adi ya. Silakan pensiun. Kalau untuk financial freedom kan. Bisa santai-santai tiap hari. Betul, gitu. Pak, terakhir buat Paradise People nih Pak, yang Gen Z sama yang millennials, pesannya apa nih Pak untuk financial planning ini? Ya, kalau dari saya sih mungkin karena saya hidup lebih dulu, lihatnya masa lalu, coba belajar kita kalau ada uang,
Mungkin konsep tadi lah, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Kalau lebih besar pasak daripada tiang bisa roboh. Sehingga saya masih ingat waktu masa muda saya, kalau gaji gua naik 2 kali nih, pasti gua bisa nabung, gitu kan? Ternyata enggak loh. Ternyata spending kita juga 2 kali. Malah ningkat juga. Tadinya saya pikir makan soto bisa 1,5 kali. Ternyata abis itu saya nggak makan soto lagi, tapi saya makan McDonald atau Kentucky Fried Chicken yang lebih mahal. Jadi pada saat kita udah mulai ada income, kita udah mulai ukur nih, berani nggak kita potong 30% untuk saving, oke? Dan ingat, ada lagi ucapan mengatakan, bagaimana kalau ada accidental, itu kita mesti tutup dengan asuransi kita. Karena asuransi itu paling ngabisin uang, bukan asuransi, accident itu bisa ngabisin uang, gitu. Ya, bisa ngabisin uang. Nah, dengan begitu kita tutup sama asuransi. Mobil ditabrak, ada yang bayarin. Sakit, ada yang bayarin. Coba bayangin nggak kalau kita nggak punya asuransi? Uang yang tadi kita saving pun habis. So you have to pay insurance. Misalnya orang paling jarang itu adalah beli asuransi kebakaran rumah. Tetapi padahal asuransi kebakaran rumah nggak mahal-mahal banget. Saya baru ngalamin 1 hari rumah saya kena angin ribut, kacanya terbang. Itu kita klaim ternyata bisa. Kemudian saya dengar lagi teman saya rumahnya kebakaran di satu provinsi timur. Habis. Kemudian saya tanya, nggak beli asuransi? Padahal dia pengusaha. Oh enggak, dia nggak beli asuransi. Habis rumahnya. Tokonya pun habis. Sehingga dia nggak punya lagi toko. Jadi resiko-resiko seperti itu harus kita tutupin. Jadi ujung-ujungnya adalah pada saat kita punya uang, kita harus tahu nih, ini biaya yang harus kita keluarin. Nah, setelah kita saving, kita juga mesti ada ada certain money yang kita bisa enjoy. Bayangin nggak Anda, kalau kita sudah ada uang, kemudian kita udah saving, 70% silakan habisin dong. Udah saving. Iya. Right? Iya. Udah saving. Kalau kata Mas tadi bilang, saya mau enjoy life. Why not? Mau kopi yang enak, paling enak, ya kita kejar. Mau diving ke tempat yang bagus, ya kita kejar. Yang penting savingnya sudah ada. Sudah. Nah, di saving ini kita udah beli semua resiko kita udah cover. Bukan cuma saving ya, semua resiko kita udah cover. Kita nggak bisa 100% cover risiko, tetapi at least kita udah cover hal-hal yang orang tua kita lihat orang tua kita, oh sakit, oh kecelakaan, oh kebakaran, semua udah beres itu. Terima kasih Pak Hadi. Saya summary-kan sedikit yang tadi udah dijelasin sangat luar biasa sama Pak Hadi Cahyadi. Yang pertama, Paradise People jangan lupa, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Kedua, kalau kita udah punya income kita bertambah, lifestyle kita nggak boleh bertambah juga. Kalau bisa kita jaga. Jangan sampai income kita 2 kali lipat, pengeluaran kita ikut juga 2 kali lipat. Terus yang ketiga, nabung. Jangan lupa saving. Kalau kita udah tabung, kita sudah sampai pada financial planning kita untuk jadi financial freedom. Di situ boleh kita nanti menikmati gaya hidup kita. Gitu ya, Pak Hadi? Iya. Oke, terima kasih Pak untuk ilmu-ilmunya yang sangat luar biasa. Paradise People, terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Saya Elvan Prawira dengan Pak Hadi Cahyadi. Kita pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Like video ini dan berikan tanggapanmu di kolom komentar ya Paradise People. Subscribe untuk mengikuti episode terbaru dari Paradise Indonesia Talks. Ikuti kami juga di Instagram @Indonesian_Paradise_Property dan Facebook @INPP Group.